Halo Sobat Cakra, berjumpa lagi di Cakra Podcast bersama saya Gustidika Ardianti. Sudah setahun lebih COVID-19 menjadi perbincangan masyarakat secara luas. Pro dan kontra masih menjadi perdebatan masyarakat tersebut. Di luar sana sudah tersebar banyak sekali hoax, padahal kita dapat melihat sendiri fakta-fakta dan mungkin dari kita juga sudah mengalami fakta-fakta mengenai COVID-19 tersebut. Nah, pada podcast kali ini akan membahas mengenai COVID-19 dan ditemani oleh narasumber kita, Dr. Yayu. Halo dokter. Halo Ibu Dika. Gimana dok kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Sehat ya dok? Sehat sampai sekarang sehat. Dokter dulu sealumni sama saya dok? Iya, kita lulus angkatan 15 Ya, ya. 2015. Gimana dok perasaannya kembali lagi ke semasa dengan status bukan siswa lagi? Gimana ya? Ya seneng. Terus tadi masuk banyak yang berubah ya Bu ya, ternyata catnya luar berubah, bangunannya juga udah ada yang berubah ya. Ada yang banyak yang berubah sekarang dok kalau masalah bangunan kayak gitu. Terus tadi ketemu guru-guru ya dok? Iya, ketemu Ibu. Ini ketemu Bu Dika. Iya. Dulu kan kita teman juga. Iya, reunian ya kita sekarang ya Bu ya. Ya dok, ini kesibukannya dokter sekarang apa? Sekarang karena kemarin baru lulus di Desember, Januari lulus sumpah. Dokter itu? Ya, baru lulusnya kan tahun kemarin Desember. Sumpah di awal Januari, sekarang pengabdian. Kebetulan dapet di Magetan, di Puskesmas, sekarang udah jalan 2 bulan. Berarti sekarang kesibukannya ya di Puskesmas itu, mengabdi gitu ya dok? Ya, pengabdian internship namanya kalau di ini bahasanya. Bahasa kedokterannya. Iya, itu internship. Oh iya dok, ini ngomong-ngomong masalah COVID. Sebenarnya COVID itu apa sih dok? COVID, iya kan isu COVID ini, masalah COVID ini kan udah dari lama ya Bu ya. Kita tahu kalau COVID itu sebenarnya penyakit yang disebabkan oleh virus. Virusnya itu apa namanya? Virusnya adalah namanya SARS-CoV-2. Namanya SARS-CoV-2 ya Bu itu ya. Itu nama virusnya? Nama virusnya. Itu dulu awalnya diduga adanya dari Wuhan. Awalnya dari Wuhan itu Desember 2019. Nah, karena kan itu awalnya virusnya itu kan dari hewan ya Bu, yang akhirnya bisa menular ke manusia. Oh, jadi virus itu pertama kali? Iya, di hewan dulu dari hewan. Kan namanya zoonosis. Zoonosis itu emang dari hewan yang kemudian bisa menular ke manusia. Kemudian karena akhirnya bisa menularkan dari manusia ke manusia. Akhirnya penularannya cepat dan sekarang sampai ke beberapa negara yang akhirnya jadi pandemi sampai di sekarang. Di seluruh dunia sekarang. Sekarang sampai ya belum berakhir sampai sekarang ya. Terus wujudnya dari virus corona, virus apa? SARS-CoV itu tadi apa? Iya, SARS-CoV. Ya itu bentuknya ya, bentuknya itu lebih tepatnya kenapa dia disebut corona ya Bu ya. Itu virusnya itu bentuknya sampul. Dia punya sampul gitu. Sampulnya itu isinya materi-materi genetik dari si virusnya. Dia punya fungsinya masing-masing, di mana nanti kalau misalnya fungsi dari genetiknya itu tadi. Isi sampulnya itu bermanfaat lah bagi virus itu nanti kalau masuk ke tubuh manusia gitu. Nah, sampulnya ini bentuknya seperti mahkota, namanya crown, makanya disebut corona gitu loh. Oh, dari bahasa mahkota itu tadi. Dari mahkota itu tadi makanya namanya corona, tapi jenis virusnya ini yang SARS-CoV-2 yang khusus pada COVID-19 ini gitu. Nah, sifat sampulnya ini tadi itu bisa rusak nih. Maksudnya kita bisa menghancurkan si sampulnya itu nanti kalau misalkan kita cuci tangan dengan benar, dengan sabun sama dengan hand rub. Hand rub itu pakai hand sanitizer. Hand sanitizer yang minimal 60% ya kandungannya ya gitu. Berarti itu tadi virus bentuknya itu kayak sampul yang di dalamnya itu sebenarnya genetik yang bisa bermanfaat untuk si virusnya nanti kalau misalkan masuk ke tubuh manusia. Benar, tapi itu di sampulnya membawa virus itu tadi bisa kalau namanya virus kan bisa masuk ke tubuh manusia ya. Bisa apa itu namanya? Berakibat buruk lah buat tubuh manusia, tapi itu bisa dihilangkan atau dihancurkan ya dok. Dengan cara bisa rusak dengan cara itu tadi mencuci tangan dan hand rub. Terus bahas tentang itu. Untuk cara penularannya dulu aja deh dok. Cara penularan dari virusnya itu tadi. Dari virusnya ya. Itu kan dia tadi punya sampul tuh yang ada materi-materi genetiknya. Fungsi materi-materi genetiknya nanti tuh dia bakal nyari pasangan waktu masuk ke tubuh kita. Jadi dia bisanya virus menginfeksi itu ya karena dia cocok dengan pasangannya itu tadi. Dia mendapatkan pasangan di tubuh kita gitu. Akhirnya kan dia jadian ya Bu ya. Virus tadi punya pasangan ya Bu. Itu
nama pasangannya itu reseptor. Nah, reseptornya itu ada di tubuh kita. Saat itu udah berikatan nih, akhirnya udah cocok, akhirnya kan dia kalau sistem tubuh kita pas imunnya rendah, makanya dia bisa berkembang biak, akhirnya menyebarlah ke seluruh tubuh kita, akhirnya muncullah gejala-gejala yang banyak itu tadi. Pasangan tadi apa namanya, reseptor? Reseptornya itu tadi. Reseptor itu semua manusia punya itu, punya, Dok? punya, setiap manusia punya reseptornya. Posisi reseptornya itu di mana, Dok? Ya banyak, itu kan nama reseptornya S2 ya Bu, ya itu banyak, ada di paru-paru gitu, terus di usus juga ada gitu. Itu setiap orang beda-beda atau emang? Udah pasti ada di situ reseptornya, cuma nanti gejala yang ditimbulkan karena si virusnya tadi nempel sama reseptornya itu bakal beda-beda, tergantung imun tubuh kita bakal muncul gejala yang mana nih, kayak gitu. Kembali ke imun ya, Dok? Kembali ke imun, karena pada dasarnya kalau sakit penyakit karena virus itu tuh sifatnya self-limiting Bu. Self-limiting itu artinya dia bisa sembuh sendiri dengan imun yang bagus tanpa harus pengobatan. Jadi obat itu diberikan untuk membantu mengurangi gejalanya seperti itu. Kalau pada dasarnya penyakit yang karena virus ya, itu seperti itu gitu. Penularannya sendiri bisa ke manusia itu tadi. Soalnya kan udah dari Wuhan kan ya pertama, dari Wuhan kok sekarang bisa sampai ke seluruh dunia. Itu gimana? Karena kunci utama penularan si virus coronanya ini adalah droplet, Bu. Droplet itu apa, Dok? Droplet itu sesuatu yang keluar, contohnya kalau misalkan kita bersin, batuk, bicara, ya, hampir kayak itu ya, cairan yang keluar ya pokoknya partikel yang keluar, tapi kita nggak kelihatan ya, emang itu ukurannya kecil, nggak kelihatan, tapi itu bisa tersaring masker ya walaupun kecil. Itu droplet penularan utamanya. Itu dropletnya bisa menular gimana? Ada dua, bisa secara langsung maupun tidak langsung. Gimana tuh kalau secara langsung? Kalau secara langsung itu misalkan nih ya, saya sama Budika, saya lagi kena COVID nih, terus nggak pakai masker, terus makan bareng, terus sambil ngobrol lah, kita ngobrol cerita, kan tidak pakai masker semua, nggak pakai masker, terus ngomong, terus nggak jelas, aku bersin gitu. Nah, dropletnya itu keluar. Nah, dan kebetulan aku sama Budika jaraknya lebih dari 1 meter, nggak ada 1 meter. Ya deket lah. Lagi curhat ya Bu ya. Terus habis itu dropletnya tadi itu keluar waktu aku bersin, keluar ke Budika, kena lah. Jadi langsung masuk ke mulut gitu ya. Ke hidung, lewat hidung atau lewat mulut gitu. Masuklah ke tubuh Budika, akhirnya jelalah imunnya Budika sedang buruk. Terus akhirnya bisa keinfeksi gitu ya, gitu. Terus itu yang secara langsung. Kalau misalkan secara tidak langsung itu tetap droplet tapi nggak langsung gitu. Contohnya aku lagi main di rumah Budika, lagi kena COVID, terus bersin, dropletku jatuh di mejanya Budika. Nah itu nanti Budika ngasih aku minum, terus nggak sengaja kena dropletnya tadi di meja. Terus akhirnya Budika habis itu langsung ngambil makanan tanpa cuci tangan. Nah, itu tadi masuklah ke mulut Budika, akhirnya bisa jadi infeksi. Jadi sumber masuknya dari situ. Oh berarti kalau misal yang tidak langsung nih dokter main ke rumah saya, terus dokter bersin, posisi itu dokter nggak pakai masker, masker. Dokter bersin, nggak etika batuk, nggak etika bersin juga ya, gitu. Dropletnya keluar nempel di meja ataupun gelas yang ada di situ, pokoknya barang yang ada di situ. Terus dengan tidak sengaja, namanya juga tidak terlihat kan ya, terus saya megang, setelah megang saya makan gitu ya, makan atau pokoknya tangan berada di atau mengucek mata, terus mengucek hidung gitu bisa. Terus Dok, droplet yang ada di benda-benda itu tadi, entah itu meja, entah itu gelas, itu apa ada masa bisa menularkan ya? Iya, itu ada sih, beda bahan, beda masanya. Ada penelitiannya. Kalau mau tahu nanti browsing aja di Google gitu ada. Misal ini virus ini bertahan di kayu berapa, di meja berapa. Berarti gitu tergantung materialnya, bahannya dari bahan itu tadi apa. Makanya kalau kayak gitu kan kita nggak tahu ya berapa hari, dan itu memang ada droplet atau enggak kan, makanya kita harus cuci tangan seperti itu, pakai masker gitu. Terus itu tadi kan cara penularan, ada langsung, ada juga yang secara tidak langsung. Terus kalau untuk gejala yang ditimbulkan oleh orang yang di tubuhnya ada infeksi ada virus itu apa aja? Kalau gejala macam-macam ya Bu sekarang. Itu misalkan sebenarnya orang yang keinfeksi pun bisa tanpa gejala. Misalkan dia imunnya lagi bagus banget, itu dia ada kemasukan virus, dia bisa nggak bergejala, tapi karena virusnya itu tadi di sini masih aktif ya di tubuh kita, itu bisa menularkan ke orang lain. Berarti tidak bergejala tapi bisa memberikan virus itu tadi ke orang lain. Bisa. Itu saking imunnya bagus banget, dia imunnya kuat banget.
Terus ada yang gejala ringan, gejala sedang, sama gejala berat gitu. Gejala ringan apa aja dok? Gejala ringan, sedang, berat. Kalau orang kena infeksi itu kan ada demam. Demam itu tuh sebenarnya sinyal dari tubuh kita. Ini loh tubuhmu tuh lagi keinfeksi, imunmu tuh lagi perang melawan infeksi itu, entah infeksinya karena virus, bakteri atau jamur. Kalau pada COVID ini kan perang melawan virus ya, makanya kan dia demam, biasanya dia demam. Setelah demam ada gejala pernafasannya karena reseptornya tadi tuh ada di paru-paru. Itu bisa ada batuk pilek. Nah, terus batuknya tuh cenderungnya batuk kering ya Bu, jadi nggak yang batuk berdahak. tanpa dahak. Batuk kering lah, tau lah kalau batuk berdahak sama batuk kering. Namanya yang di sini rasanya nggak enak kan? Itu batuk kering. Terus ada juga dia bisa sesek gitu, karena kan ada infeksi di paru-parunya, ada terus pertukaran oksigennya nggak bagus, akhirnya kan dia bisa sesek kayak gitu. Terus dia bisa anosmia. Anosmia tuh apa? Dia nggak bisa nyium ini ya, misal minyak kayu putih atau apa, tapi nggak bisa nyium. Tidak bisa nyium atau hanya ada pengurangan? Bisa nggak bisa nyium atau berkurang. Karena kan kenapa dia bisa seperti itu? Karena si virusnya itu pinter banget sih, dia nyerang saraf-saraf di hidung kita, saraf-saraf penciuman, makanya dia nggak bisa nyium atau penciumannya itu berkurang. Dia bisa aja nih nggak bisa nyium hand body kalau tiap hari, tapi dia masih bisa nyium minyak kayu putih, itu masih bisa, tapi kan udah ada pengurangan penciuman. Pengurangan itu. Ya. Itu biasanya sih bisa sembuh sih Bu, bisa sembuh biasanya maksimal 3 minggu. Kalau misalkan 3 minggu nggak sembuh ya udah periksa aja ke dokter kalau selesai isolasi. Terus saya itu pernah dengar dok, untuk ada juga yang hilang perasa. Benar, dia itu bisa hilang rasa juga. Nggak bisa ngerasain asin, manis, pahit gitu ya, pedes. Padahal enak banget ya kak pedes. Itu. Berarti itu ya untuk OTG kan orang yang tanpa gejala itu tadi. Terus kalau yang ringan, gejala ringan itu tadi ada demam, batuk, pilek itu ya? Iya, dia masih demam, batuk, pilek tanpa ini ya Bu, tanpa ada sesek gitu biasanya. Kalau yang sedang itu dia udah ada gejala itu, udah sesak tapi saturasi oksigen dalam darah kalau yang diukur di jari itu masih di atas 90-an biasanya, belum yang buruk banget. Terus kalau yang berat itu biasanya udah saturasinya di bawah 90-an biasanya. Gitu. Terus kalau gejala-gejala ini berarti ini gejala-gejala yang dirasakan oleh orang-orang COVID. Apakah juga semua orang yang terkonfirm Enggak juga. Positif mengalami itu? Enggak juga, tergantung imunnya dia gejalanya muncul yang mana gitu. Karena selain gejala-gejala pernafasan tadi juga ada gejala badannya nggak enak, lemes, greges, terus ada diare juga bisa gitu. Biasanya malah orang tuh kadang kan badannya nggak enak, diare, dia mungkin ngiranya salah makan gitu ya. Padahal kalau diare yang lebih dari 3 hari, lebih dari 5 hari itu kita harus udah aware, kita harus periksakan apa nih kayak gini, karena ada pasien yang cuma greges, diare, rapidnya positif seperti itu. Terus ada dok pertanyaan, itu saya pernah dengar ya, pernah dengar itu ada orang yang sakit asam lambung. Apakah itu juga salah satu gejala dari asam lambung ya? Dari apa itu? Gejala COVID-nya itu terkonfirm. Mungkin tuh gimana ya, orang-orang tuh kadang self diagnosis, kadang dia mungkin kalau yang dulu udah punya riwayat asam lambung, sekarang perutnya nggak enak, sekarang aku ngerasa asam lambungku kumat gitu. Kalau orang yang nggak punya riwayat asam lambung kadang juga ngomong sendiri, ini ya lagi asam lambung kata tetangga gitu, padahal enggak sih sebenarnya. Kalau berkaitan atau enggak itu dua penyakit yang berbeda, karena asam lambung tuh ada kenaikan asam di dalam lambungnya. Kalau COVID kan infeksi, cuma memang gejalanya ada yang mengarah ke sistem pencernaan, ya tadi bisa diare, kadang merasa perutnya nggak enak, mual seperti itu. Tapi ya bisa jadi ya itu kalau kita ngerasa nggak enak dan itu berlarut-larut, berarti ya bisa jadi COVID gitu, terinfeksi gitu. Apalagi biasanya ada ini lagi gejala lainnya juga bisa, kadang greges-greges gitu. Gitu. Terus kalau saya juga pernah dengar ada juga yang rasain kayak linu-linu gitu dok. Saya bisa nyeri-nyeri di badan itu juga ada. Karena badannya rasanya nggak enak, linu-linu itu juga bisa gitu. Berarti ya emang gejala dari tiap orang itu beda-beda ya dok. Gejala beda-beda gitu. Tergantung imunnya. Iya. Dan terkadang mungkin kalau biasa linu-linu biasa capek kan sehari 2 hari udah sembuh ya, itu berlanjut sampai berapa hari kayak gitu nggak sembuh-sembuh gitu. Makanya kan dia harus periksa gitu. Aware lah sama kesehatannya sendiri gitu. Iya. Terus dok, kan sekarang itu banyak banget yang bilang kalau iki lo dulurku wingi bar preksa di COVID nih.
Terus padahal iki lorone mong ya mungkin asam lambung. Kok ujuk-ujuk COVID wong orang rasane batuk, pilek, demam dan lain sebagainya itu nggak merasakan. Itu gimana sih, Dok? Bener apa enggak yang seperti itu? Nah, itu ya yang harus kita luruskan ya. Di masyarakat emang banyak banget sih hoax yang seperti itu, apalagi ada yang meninggal ini asam lambung tok di COVID kan nggak seperti itu. Bener. Gitu. Jadi kalau setiap IGD, setiap pelayanan kesehatan, setiap puskesmas itu atau setiap rumah sakit dia punya namanya protap ya, maksudnya kalau misalkan dia masuk, kalau diperiksa kan, kalau mengarah ke gejala COVID ya pasti kita akan arahkan untuk pemeriksaan COVID gitu. Kalau misalkan nggak mengarah ke COVID ya kita nggak akan meriksa ke COVID gitu, dan kita nggak akan ngomong dia itu COVID kalau nggak ada buktinya gitu. Makanya itu ada pemeriksaan screeningnya kalau masuk IGD, kalau mau masuk ke rawat inap itu juga ada screeningnya kayak gitu. Biasanya kalau orang-orang yang kayak gitu dia nggak ngerasa sakit sebelumnya, cuma kemudian kondisinya menurun, di rapid dia ada garis 2. Kalau garis 2 kan berarti dia positif. Ada virusnya itu. Walaupun gitu. Tadi mungkin OTG itu tadi. Enggak ada virusnya kayak gitu. Terus sebenarnya dalam COVID itu ada istilah-istilahnya Bu Dika gitu. Banyak istilahnya, ada yang namanya, pernah dengar nggak? Suspek. Pasti kan suspek, itu terngiang-ngiang ya. Confirm, terus kayaknya ada 3 ya, Dok ya? Suspek, probable, confirm. Itu masih banyak, ada kontak erat kayak gitu. Bedanya apa, Dok? Biar mungkin Sobat Cakra biar lebih paham lah. Mungkin tuh orang yang ngerasa di COVID kan waktu misalnya ada yang meninggal kok prokes padahal hasil PCR-nya belum keluar tuh masuknya. Benar. Nah, itu masuk salah satu di antara 3 kriteria tadi. Kalau suspek nih ya kayak tadi yang disebutkan, pasiennya ngalami gejala-gejala entah ringan, sedang atau berat tadi, tapi masih belum ada pemeriksaan selanjutnya gitu, belum ada pemeriksaan rapidnya atau ronsennya kayak gitu. Kalau suspek itu dia ada gejala itu tadi dengan riwayat kontak sama orang yang probable atau confirm selama 14 hari ke belakang, atau dia melakukan perjalanan di daerah yang melaporkan adanya transmisi lokal. Kalau transmisi lokal kan sekarang sepertinya udah transmisi lokal ya, hampir semua daerah ya. Itu semua daerah merah. Iya, Magetan. Merah bahkan hitam. Magetan masih merah ya. Terus kalau misalkan di probable itu dia mengalami gejala seperti tadi, tapi ada pemeriksaan rapidnya itu udah garis 2 kayak gitu. Jadi misalkan dia dalam perawatan meninggal, rapidnya garis 2, atau dia masih nunggu hasil PCR, ronsennya ngarah ke COVID kayak gitu kan, ada skor cepatnya yang ngarah ke COVID juga, ya dia bakal diprokes gitu. Oh ya, Dok, itu tadi kan ada yang nyebut rapid, dokter menyebutkan rapid. Saya juga pernah dengar PCR. Itu beda apa sama sih, Dok? Beda pemeriksaan. Kalau PCR kan memang pemeriksaan gold standard ya. Gold standard tuh intinya yang paling bagus. PCR itu tadi. Ya benar-benar mendeteksi ini loh virusnya, virus coronanya si COVID-19 gitu. PCR. Kalau antigen tuh mendeteksi antigen yang ada dalam tubuh kita. Antigen tuh suatu partikel yang kalau misalkan ada virus, imun kita memicu, nah itu nanti bisa ke detect gitu. Antigen itu yang rapid itu tadi? Rapid antigen. Kadang kan orang nyebutnya swab antigen atau swab PCR itu karena apa? Swab kan pengambilannya diusap ya, diusap lewat hidung atau lewat tenggorokan, itu namanya swab. Kadang ada yang bingung, swab itu tuh PCR atau bukan sih? Tergantung swab antigen atau swab PCR seperti itu. Tapi antigen itu antara swab antigen sama rapid antigen itu tadi sama kan? Sama. Swab itu cara pengambilannya diusap. Swab itu kan diusap di ini loh. Pernah di rapid nggak Bu? Diambil sampelnya di hidung kan diusap. Rapid itu apa yang darah itu, Dok? Rapid tuh arti rapid kan cepat, di pemeriksaan cepat. Kita luruskan ya, kalau kenapa disebut swab rapid? Kalau swab itu tuh cara pengambilannya di swab. Kalau rapid itu artinya pemeriksaan cepat. Rapid tuh ada 2, rapid antibody, rapid antigen. Pemeriksaan cepat antibody, pemeriksaan cepat antigen. Terus kalau swab itu ada swab antigen, swab PCR. Swab antigen itu sama dengan rapid antigen. Swab PCR tuh udah yang gold standard tadi, yang pemeriksaan paling bagus tadi. Jadi bisa memastikan kalau di tubuhnya ini ada virus apa enggak gitu. Biasanya sih emang bedanya lagi kalau PCR sama si antigen itu keakuratannya sekitar 80%. Jadi misalkan dalam 10 orang yang dites yang semuanya mengalami COVID ya, akan ada 2 orang yang hasilnya tuh negatif. Padahal kalau di PCR dia bisa hasilnya positif. Bisa positif. Karena keakuratannya PCR kan udah gold standard aja, udah 90-an ke atas persen gitu. Berarti kalau emang mungkin ada gejala atau apa lebih baik tesnya swab PCR biar bisa memastikan, atau gimana, Dok? Nanti itu akan diarahkan sama tenaga kesehatannya. Kalau misalkan bukan langsung gitu ya. Seperti itu. Berarti
ya ada prosedurnya untuk tes kayak gitu. Jadi kembali ke yang confirm kontak erat suspek probable suspek tadi kan belum ada pemeriksaan, ada gejalanya. Kalau si probable kan dia udah ada gejala, ada ronsen yang ngarah ke COVID, atau skor cepatnya ngarah ke COVID, atau rapid antigennya ngarah ke COVID, itu probable. Jadi kita harus memperlakukannya tetap sesuai terkonfirm. Kok terkonfirm itu orang itu ya harus isoman gitu ya dok ya? Iya isoman, atau emang dia dirawat di rumah sakit gitu, tergantung gejalanya tadi. Kalau misalkan yang confirm itu ya udah emang sudah ada virus, berarti ya virus, mau nggak mau dia harus kalau misalkan meninggal harus tetap prokes. Kalau meninggal prokes. Kalau gejala ringan sedang tanpa komorbid bisa isoman. Kalau gejala sedang dengan komorbid terus penilaian dokter butuh rawat rumah sakit, ya rawat rumah sakit, seperti itu. Berarti kalau ada orang meninggal dengan ketiga itu suspek, probable, dan confirm, berarti mereka harus di prokes gitu ya? Di prokes ya? Iya, kalau biasanya pada pasien suspek sih sekarang karena udah ada pemeriksaan cepat tadi akan dilakukan pemeriksaan cepat, jadi udah cepat diketahui nih mana yang confirm, mana yang probable, mana yang suspek gitu. Tetap harus di prokes gitu, karena kan kita nggak tahu ya nanti gimana, lebih baik kita mengantisipasi yang terbaik daripada nanti malah menularkan ke orang lain. Daripada emang ternyata positif tapi dimakamkan biasa lah, nanti tracingnya bingung lagi itu, dan banyak orang yang datang nambah pasien lagi. Dokter ya malah bingung nanti itu ya periksanya gimana. Berarti itu tadi gejala yang ditimbulkan kayak OTG, terus gejala ringan, sedang, berat, terus ada juga penyebutan dari kesehatan itu kayak suspek, probable, sama confirm. Terus dok, apa yang bisa dilakukan kalau orang itu ada gejala, entah itu gejala ringan, sedang, atau berat kayak gitu ya? Nah itu harusnya kalau udah ngerasa gejala-gejala yang disebutkan tadi ya, mungkin kalau greges-greges sehari masih belum mau periksa, greges-greges 2 hari masih minum obat sendiri, beli sendiri, greges-greges 3 hari harusnya sih udah periksa ya. Saya jujur ya dok ya, saya sendiri juga kalau disuruh periksa ke dokter itu takut. Nggak ada temennya ya, nggak ada pasangannya ya. Takut gitu dong. Apalagi keadaan seperti ini. Loh masa ujuk-ujuk aku kok takut COVID kan. Ternyata aku COVID gitu. Nah itu makanya itu stigma yang harus kita luruskan di masyarakatnya. Harusnya kalau udah ngerasa greges-greges 3 harian nggak sembuh, 4 hari 5 hari periksa aja. Harus periksa aja ke layanan terdekat gitu, entah ke puskesmas, ke dokter praktek pribadi, atau ke klinik gitu. Yang ada yang mana ya kalian mau periksa kemana gitu, karena nanti kalau misalnya kita nggak periksa kan dia bisa menularkan ke orang lain ya. Harusnya kalau misalnya udah gejala kayak gitu periksa. Nanti menurut si dokternya kan pasti disarankan nih pemeriksaan mana, terus harus gimana. Nanti kalau misalkan gejala hasilnya positif, kalau misalkan gejalanya bisa isolasi mandiri di rumah ya isolasi mandiri, kalau misalkan harus ke rumah sakit ya ke rumah sakit gitu. Karena kalau udah isolasi mandiri itu akan jadi tanggung jawab di layanan kesehatan terdekat, puskesmas terdekat, sesuai KTP atau domisili orang tersebut gitu ya. Nanti kalau misalkan dia isolasi di rumah ya nanti akan dikunjungi sama nakesnya di puskesmasnya itu yang bertanggung jawab. Yang tanggung jawab oleh orang itu ya nakes di vaskes yang terdekat gitu ya? Iya, itu nanti bakal dikunjungi, akan dikasih tahu isolasi mandirinya berapa hari, terus dikasih obat sesuai gejalanya kayak gitu. Terus nanti biasanya pemantauannya habis itu by WA. Terus kalau misalkan ada gejala yang dirasa ada perburukan atau apa gitu, by WA gitu. Terus nanti kalau ada perburukan kok butuh rumah sakit ya pasti akan dibantukan cari rujukannya gitu, rumah sakit rujukan. Kalau misalkan dari tadi periksa udah langsung butuh rumah sakit ya dari layanan kesehatannya itu akan membantu mencarikan rujukan gitu. Karena kan di Magetan 2 ya, RS rujukannya hanya ada 2 gitu. Ya, tangga saya juga ada sih dok, gitu ya. Yang dia di rumah itu ada 2 orang, di rumah ada 2 orang. Yang satu sudah terkonfirm positif, dia sudah swab positif. Yang satunya lagi ini ya belum ada swab, tapi dia swabnya dikunjungi oleh pihak puskesmas. Jadi puskesmasnya yang datang ke rumah itu untuk tes, bukan dianya yang kesana. Jadi kalau misalkan nanti udah ada orang yang positif COVID, itu tuh akan dilakukan tracing. Tracing tuh namanya dia itu pelacakan. Dia kontak sama siapa aja ya, dia akan dilakukan pemeriksaan sama orang-orang yang kontak sama dia gitu. Yang memastikan orang-orang itu di tubuhnya ada virus apa enggak. Itu tergantung puskesmasnya. Kadang ada yang ada jadwalnya disuruh datang ke puskesmas sudah ada tempatnya sendiri tanpa kontak orang lain, atau didatengin gitu, beda-beda tergantung puskesmasnya tergantung puskesmas masing-masing gitu. Terus dok, untuk pencegahan virus
corona ini, COVID-nya ini, itu gimana dok? Kan ya emang sudah ada, dengar ada 5M. Sudah ada 5M, sudah. Bener. Itu sudah sangat familiar sekali. Apa Bu 5M? 5M ini murid-muridnya harus dites ini 5M sebelum masuk sekolah. Menjaga jarak. Menjaga jarak, terus ada memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Terus tambahan ya ini yang 2. Menjauhi kerumunan sama mengurangi mobilitas. Bener ya. Sama seperti tadi Bu, kita lihat aja dari cara penularannya. Cara penularannya kan droplet, berarti kan harus pakai masker biar nggak ini. Pertama itu tadi jaga jarak, jaga jarak berarti pakai masker dulu, pakai masker. Kan dropletnya biar nggak kena. Droplet habis itu. Oh iya dok, untuk memakai masker itu kan sekarang memang sudah dianjurkan untuk memakai masker double. Lah apa ada masker double gimana? Ya. Boleh yang gimana gitu ya? Yang nggak boleh gimana? Tergantung masker yang digunakan. Kan masker itu tipe jenisnya ada banyak ya Bu. Ada masker kain. Ya, masker kain itu keakuratannya apa sih? Bisanya menyaring virus itu sekitar 51%. Masker medis itu sekitar 56%. 56%. Terus ada masker respirator kayak KF9 nih, masker KN9 ini bisa 90-an% dan 94-an gitu, atau masker N95. Kalau masker N95 kan yang khusus tenaga medis. Kalau menangani orang yang COVID beneran. Terus kalau misalkan ada masker medis digabung masker kain. Karena kan tadi 51 56 ya, itu kalau dijumlah enggak 100% keefektifannya menyaring si virusnya, cuma sekitar 80-an% lah. Makanya sangat dianjurkan buat masker medis di double masker kain. Di mana masker medisnya di dalam, masker kainnya di luar. Itu fungsinya apa? Karena masker medis kan desainnya nggak fit ke muka ya, maksudnya nggak pas sesuai, banget gitu. Nanti dia yang membantu menyesuaikan itu yang masker kainnya gitu. Yang bisa ngepaskan ke wajahnya itu ya. Jadi dia nggak yang masker medis double masker medis, masker kain. Berarti kalau medis sama medis itu ya percuma ya dok ya? Caranya sih emang yang masker medis dengan masker kain. Dengan masker gitu. Kain medisnya yang ada di dalam. Tapi kalau masker yang kayak gini cukup satu saja bisa ya dok ya. Gitu. Itu tadi membahas masalah memakai masker, lalu ada menjaga jarak. Karena droplet itu masih bisa loncat sampai 1 meter, maka menjaga jarak minimal 1 meter gitu kalau sama orang. Terus yang ketiga mencuci tangan dengan sabun atau hand rub dengan alkohol gitu. Tapi itu ada, nanti browsing aja ya cara cuci tangan yang benar. Sudah banyak cuci tangan. Nah, itu sebenarnya langkahnya cuci tangan dengan sabun atau hand rub itu sama, karena cuma bedanya di waktunya. Kalau hand rub kan pakai alkohol, dia ya sekitar 20 sampai 30 detik. Kalau cuci tangan karena dia lebih lama pakai air, pakai sabun ya sekitar 40 sampai 60 detik gitu. Berarti bedanya cuma di waktunya itu aja, Dok. Terus Dok, ini saya mau tanya mengenai cuci tangan dan penggunaan hand sanitizer itu tadi. Nah, itu ada teman saya. Teman yang mana ini? Ya, ada teman lah. Itu dia kemana-mana emang bawa hand sanitizer, selalu dibawa kemana-mana. Tapi dia itu kalau mau makan, terus mau ya pokoknya habis dari mana-mana, dia pakainya hand sanitizer. Padahal di dekatnya situ ada tempat cuci tangan dan ada sabunnya juga. Apakah itu nggak masalah atau gimana gitu? Karena kan prinsipnya tadi sampul si virusnya kan bisa hancur dengan cuci tangan dengan sabun atau alkohol minimal 60%. Nah itu kalau misalkan di tempatnya ada fasilitas atau dekat dengan cuci tangan, ya baik cuci tangan gitu. Kalau nggak ada ya pakai hand rub gitu. Baru pakai hand rub itu tadi ya. Kalau misalkan habis dari mana, misal kita habis dari rumah berangkat ke sekolah, masuk ke sekolah ya amannya cuci tangan. Nanti selama pelajaran di sekolah, kalau misalkan buka buku atau apa bisa pakai hand rub seperti itu. Oh iya. Kalau misalkan kerja ya sampai tempat kerja ya udah cuci tangan aja. Tapi nanti kalau misalkan di tempat yang tidak ada dia pakai hand rub aja gitu. Berarti ya emang lebih baik cuci tangan kalau di situ memang sudah disediakan tempat cuci tangan aja dan gitu sabun ya. Gitu ya dok ya, daripada memakai sanitizer atau hand rub itu tadi. Terus itu tadi udah kurang 2 itu yang menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan sama mengurangi mobilitas. Ya itu tadi, karena kan kalau misalkan kerumunan banyak orang kan sangat mudah untuk menularkan virus ya. Kita nggak tahu mana yang kena virus, mana yang bawa virus, mana yang enggak. Terus kalau misalkan kerumunan kan kadang jaraknya nggak ada 1 meter gitu, jadinya dia nggak ini gitu, mengurangi mobilitas ya. Sekarang
Ya emang lebih baik di rumah aja itu di rumah tadi aja ya. karena kan saking nggak taunya dia OTG atau enggak gitu tadi. Nggak tahu di luar itu penyebarannya udah kayak gimana. Soalnya keadaan emang lagi kayak gini. Oh, lagi kayak gini dan ya di rumah sakit mana ya saya taunya Lagi penuh banyak gitu, kasus ya? lagi banyak kasus dan bahkan banyak yang antri untuk antri pasien ya. periksa itu dan dengan antri banyak juga yang langsung meninggal sebelum ada pemeriksaan. Sebelum dapat penanganan dia udah meninggal gitu ya. Oh ya Dok, saya ada pertanyaan. Kenapa pasien yang setelah isoman, kan mungkin ada pasien yang sudah isoman 14 hari ya? Isoman 14 hari itu hasil dia kan habis isoman dia tes lagi, tes PCR ya. Mungkin dia tes memastikan aku ki wis ilang apa ora virusku. Atau kadang memang ada syarat dia harus PCR kalau mau masuk kerja itu ada. Nah, itu masih ada yang hasilnya positif. Padahal di 14 hari itu dia sudah isolasi ya. Udah isolasi, udah nggak kemana-mana ya. Udah nggak kemana-mana. Iya, karena itu si PCR tadi itu pemeriksaan yang paling bagus ya, paling bagus, bener-bener banget ini bisa mendeteksi ini virusnya di mana, nyari dia virusnya di mana itu serpihan-serpihan virus pun bisa kedeteksi sama si PCR gitu. Makanya kalau orang yang sudah selesai isolasi sekarang tuh panduan terbaru misalkan gejalanya nggak berat, nggak sampai kritis tuh memang nggak ada PCR evaluasi gitu. Kalau orang udah selesai isolasi ya udah nggak usah PCR ulang aja gitu. Kecuali dia gejalanya emang berat kritis sampai dirawat di rumah sakit banget gitu, nggak usah PCR evaluasi nggak apa-apa gitu, karena virus itu selama 14 hari itu kemampuan untuk menularkannya udah nggak bisa menular lagi gitu, udah hilang gitu ya kemampuannya. Walaupun tadi udah perang sama imun kita nih, udah jadi serpihan-serpihan tuh kalau PCR masih bisa kedetek gitu, jadi emang itu sebabnya, tapi udah nggak bisa menularkan ke orang lain gitu. Nah berarti emang ada sih Dok, tetangga saya itu, yaitu dia kan ada salah satu tetangga saya hasilnya positif setelah isoman 14 hari, bahkan lebih dari 14 hari itu ada yang bilang harus tes dulu untuk memastikan bahwa itu udah negatif apa belum. Iya, itu tadi sebenarnya udah nggak menularkan tapi serpihan virusnya masih bisa ke ini gitu. Berarti ya kalau PCR-nya positif walaupun sudah selesai isolasi itu bukan berarti dia memang positif, nggak bisa kecuali kalau gitu. Dia itu kalau masih ada gejala Dok, gejala berat ya gitu. Kalau dia namanya isolasi ya, isolasi itu ada panduannya. Kalau misalkan dia lagi keinfeksi nih, udah bener, udah pasti dia COVID. Isolasinya tuh minimal 10 hari plus 3 hari tanpa gejala. Kalau misalkan dia di hari ke-10 isolasi masih ada demam, batuk, pilek, masih ada diare ya dilanjutkan sampai gejalanya hilang. Jadi nggak melulu 14 hari. Jadi bisa aja dia bisa lebih dari itu. Kalau panduan kan 10 plus 3 hari bebas gejala. Ternyata dia hilangnya gejala di hari ke-13 ya. Nah, hari ke-13 ya dia tetap harus nambah 3 hari lagi buat bebas gejalanya itu gitu. Berarti menghilangkan gejalanya itu tadi ya, dengan memastikan gejalanya itu hilang, udah nggak merasakan gejala gitu. Itu. Nah, makanya itu kan fungsinya kalau misalkan dia ada isolasi mandiri, dia laporan ke tenaga kesehatan tuh untuk menentukan masa isolasinya tuh berapa. Belum tentu dia sama dengan yang lain, misal 10 hari plus 3 hari gejala, belum tentu seperti itu. Soalnya juga banyak sih Dok, beda-beda. Kalau gejalanya sampai hari ke-10 ya lanjut lagi isolasinya sampai gejala hilang ditambah 3 hari bebas gejala, seperti itu. Gitu. Berarti ya itu panduan untuk isoman ya Dok ya? Iya, nanti makanya itu kan harus laporan gitu. Harus laporan, kan memang ada pemantauan dari puskesmas, dari nakes yang terdekat itu tadi. Terus Dok, ini ngomong-ngomong masalah kondisi lapangan. Kondisi lapangan dokter kan sekarang mengabdi di puskesmas. Sudah berapa bulan Dok? 2 bulan nih ya? 2 bulan COVID ini kan berarti ya COVID-nya sudah 1 tahun lebih. 2 bulan sejak Mei akhir. Berarti dokter itu di sana ya menangani pasien COVID udah banyak sekali ya Dok? Karena kebetulan puskesmas saya itu bukan rawat inap tapi memang ada ada IGD yang pelayanan 24 jam ya. Ada aja pasien yang datang sesek, saturasinya udah jelek, itu pasti ada aja tiap hari kayak gitu. Kalau kayak gitu kan ya sebisanya penanganan di puskesmas, habis itu tetap kita harus mencarikan dia ke rumah sakit gitu. Ada banyak. Terus ada juga nggak Dok pasien, soalnya sekarang itu saya mendengarnya semua hampir semua orang yang periksa ke dokter itu ternyata dia COVID. Apa ada pasien yang periksa ke puskesmas atau ke dokter tapi dia bukan COVID? Masih banyak kan, kalau pelayanan nggak hanya yang COVID aja, misalkan dia yang masih
punya tensi tinggi, gula tinggi ya dia pasti kontrol tiap bulan gitu masih ada kayak ngambil gitu obat. Masih ada ya Dok ya? Masih ada, nggak cuma COVID, emang kebanyakan sekarang COVID gitu. Mungkin Gejalanya COVID, penyebarannya yang lebih cepat gitu ya sekarang. Dan sudah luas gitu ya Dok ya? Kayak gitu. Ya Dok, terus kemarin tuh sudah ada pertanyaan di IG Masa. Itu pertanyaan Q&A ya. Q&A mengenai COVID. Ini yang saya tanyakan ke dokter ya mengenai COVID aja, soalnya pertanyaan di sana banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget dan bukan hanya COVID, pertanyaan kayak PPKM kapan selesai, sekolah gitu ya. kapan masuk kayak gitu. Banyak sekali, tapi ini yang ingin saya tanyakan ke dokter mengenai COVID. Pertanyaan pertama itu, apakah orang yang sudah divaksin bisa tertular COVID? Berarti ini membahas mengenai vaksin. Ya Dok, kan sekarang sudah dari pemerintah mengharuskan masyarakatnya untuk vaksin. Ya, ada program pemerintah, vaksin, ada sasarannya sendiri gitu. Cuma emang syarat PPKM kan memang harus vaksin gitu ya sekarang. Jadi vaksin kan sekarang sudah masuk masyarakat luas kan sekarang ya, Dok. Udah. Nah, itu pertanyaannya, apakah orang yang sudah divaksin bisa tertular COVID? Tuh udah, langsung jawab nih. Jawab aja langsung. Nanti kalau ditunda-tunda lupa nanti Dok. Ini kan vaksin ya. Vaksin itu apa sebenarnya? Bukan berarti dengan divaksin itu nggak kena corona sama sekali ya, karena vaksin itu fungsinya adalah mengenalkan sistem imun kita kalau misalkan nanti ada si virus COVID-nya itu masuk gitu. Itu kan ada virus yang udah nggak aktif dimasukkan ke dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita nanti kan dia tubuh kita itu imunnya udah kenal sama dia dulu, tentara-tentaranya kita udah latihan kalau misalkan dia ada nanti virus yang masuk gitu. Kalau jelalahnya dia ada virus yang masuk, imun kita tuh udah kenal, makanya dia udah latihan perang dulu sama dia. Jadi misalkan dia gejalanya harusnya berat, udah turun jadi sedang, gejala sedang jadi ringan kayak gitu. Berarti vaksin di sini fungsinya itu bukan untuk kowe gak bakal kena virus, gak bakal kena virus sama sekali, tapi akan membantu mengenalkan sistem imun kita terhadap virus itu sehingga kita gejalanya kenal gitu ya, kenal dulu. Jadinya kalau suatu saat si virus itu masuk, gejalanya berkurang. Jadi mungkin bisa isolasi sendiri di rumah kayak gitu. Itu yang vaksin. Terus kenapa kok orang masih bisa terkena vaksin gitu ya? Terkena virus ketika vaksin. Vaksin gitu ya, karena ada dua kemungkinan, dia bisa aja terkena sebelum vaksin atau terkena setelah vaksin, karena tadi belum tak jelaskan ya masa inkubasi si virus. Masa inkubasi itu kalau misalkan habis kontak sama orang yang sakit COVID gitu, seorang bisa terinfeksi lagi itu bisa muncul gejalanya itu 2-14 hari setelah kontak erat dengan orang yang sakit COVID. Masa inkubasinya 2-14 hari. Nah, misalnya orang itu sebenarnya udah ada virusnya dalam tubuhnya dia hari ke-5 kontak, terus dia hari ke-6-nya vaksin. Bisa aja gejalanya kan baru muncul di hari ke-7, 8 atau 9. Nah, itu bisa jadi karena itu dia keinfeksi sebelum dia melakukan vaksin. Jadi bukan berarti karena vaksinnya dia keinfeksi, karena vaksin itu tadi virus yang dimasukkan itu udah nggak yang aktif, nggak bisa berkembang biak dalam tubuh, jadi nggak mungkin akan memicukan infeksi gitu. Jadi kemungkinan dia udah ada virusnya dulu sebelum vaksin. Terus setelah vaksin bisa aja karena mungkin setelah vaksin pertama atau vaksin kedua ya, karena jarak setelah penyuntikan vaksin itu ada jaraknya buat memicu sistem imun kita. Jadi setelah sistem imun kita tuh akan terbentuk sempurna kemampuannya melawan si COVID-nya itu setelah ada vaksin dosis kedua kayak gitu. Nah, itu baru bisa kebentuknya setelah dosis keduanya. Jadi belum sempurna, imunnya belum kebentuk sempurna seperti itu. Dan tiap vaksin itu beda-beda kemampuannya untuk bisa menangkal virusnya. Itu beda-beda tergantung bahan dari vaksinnya itu, jarak penjelasan. Kemungkinan jenis vaksin juga beda-beda, mereknya juga beda-beda. Nah, itu dia setelah vaksin itu dia nggak prokes, banyak yang nggak prokes karena tadi anggapannya setelah vaksin nggak bakal tertular. Terus akhirnya bisa tertular itu karena nggak prokes, terus imunnya emang belum terbentuk dengan sempurna buat ke COVID-nya itu. Terus ini nyambung dengan itu ya, dengan pertanyaan vaksin. Ada pertanyaan juga, apa gunanya vaksin 2 kali? Pertanyaannya kayak gitu, apa gunanya vaksin 2 kali? Kalau misalkan masih kena COVID. Nah, itu tadi fungsinya vaksin kan mengenalkan sistem tubuh kita ke virusnya supaya nanti kalau misalkan dia masuk gejalanya lebih ringan seperti itu. Jadi ya bukan berarti nggak berguna gitu. Bukan berarti kita ketika setelah vaksin kita sudah nggak akan pernah kena virus itu lagi. Mungkin saja masih bisa, cuma gejala yang kita alami lebih ringan gitu ya. Jadi ya bukan masalah
kena COVID, vaksin kok masih kena, sama aja ngapain ya aku vaksin gitu kan. Ya. Itu sih yang harus diluruskan Bu Dika nanti ya teman-teman. Ya, terus lalu ada pertanyaan lagi, seberapa berbahaya varian COVID jenis terbaru? Jadi kan emang berbahaya. sekarang itu kalau saya dengar-dengar ada varian COVID yang baru yang beberapa gitu ya Dok ya saya dengarnya. Iya, Itu apa seberapa bahayanya varian COVID jenis terbaru ya. Jadi kenapa kok ada jenis varian terbaru itu karena virusnya si corona ini emang pinter banget ya Bu, istimewa sekali karena dia jenisnya virus yang RNA, punya kemampuan mudah sekali untuk bermutasi. Bermutasi itu gimana? Dia mudah sekali bisa berubah materi genetiknya menjadi bisa lebih ganas gitu, lebih menularkan seperti itu. Itu mutasi. Nah, adanya varian baru karena ada mutasi tadi, terus berbahaya apa enggak? Ya lebih berbahaya karena dia lebih cepat menular. Kok lebih cepat menular kan berarti penularannya sangat cepat. Jadi kan banyak orang yang semakin tertular. Terus kemudian memang ada laporan kalau misalkan ada orang yang terkena terus ada komorbidnya emang lebih parah tuh juga ada seperti itu ya, lebih berbahaya karena lebih cepat menular seperti mungkin itu. Kalau masalah bahaya atau enggaknya ya sama-sama bahaya, cuma kalau yang varian terbaru ini cara penularannya lebih cepat gitu. Jadinya ya mungkin bisa menyebar ke orang-orangnya lebih cepat. Gitu, lebih cepat. Berarti banyak orang yang terkena kalau tidak prokes ya, tidak taat sama prokes. Iya, seperti itu. Tapi tetap kembali ke sistem imunnya. Kalau misalkan sistem imunnya bagus ya mungkin gejalanya lebih ringan. Tetap kembali ke sistem imun tubuh masing-masing. Cuma emang lebih cepat menular, emang lebih berbahaya gitu. Terus ada pertanyaan lagi, mengapa COVID meningkat kembali dan bahkan terdapat COVID varian baru? Udah dijelaskan ya tadi karena mutasi itu tadi. Banyak yang nggak prokes. Terus ini Dok, ada pertanyaan kayak gini pertanyaannya. Assalamualaikum. Gimana pendapatnya tentang orang gila yang masih sehat walaupun tidak prokes? Ini ya perlu diluruskan, bukan berarti orang gila nggak prokes itu nggak bisa kena COVID. Ada kok orang gila yang kena COVID juga ada orang gila yang dilaporkan di rumah sakit jiwa itu meninggal juga ada. Ya mungkin dari masyarakat itu memang nggak pernah tahu aja kabar gitu. tentang orang gila itu meninggal karena COVID. Iya, jadi bukan berarti orang nggak prokes nggak kena COVID ya, itu yang harusnya kita ya harus prokes supaya kita bisa mengurangi penularan si COVID itu. Ya siapa tahu mungkin kita juga kayak OTG itu tadi, kita tidak bergejala, mungkin orang lain bisa tertular, akhirnya imunnya jelek, terus akhirnya bisa bergejala. Mungkin ya kita emang baik-baik saja waktu saat itu, imun kita ya baik, imun kita pokoknya lagi baik dan kita membawa virus bisa menular ke orang tua atau nenek atau kakek yang ada di rumah kan malah berbahaya dan posisi imun mereka lagi rendah gitu ya Dok ya. Benar Bu Dika. Nah itu tadi udah pertanyaan-pertanyaan dari IG Semasak UNE dari murid-muridnya Bu Dika. Ya mungkin juga ada pertanyaan dari alumni juga. Iya bisa ya. Terus ini apa ada dari dokter yang ingin disampaikan lagi? Disampaikan buat ingin menyampaikan pesan atau apa kepada Sobat Cakra ya agar gimana ya tentang COVID ini lebih paham dan tentunya akan selalu taat sama prokes. Ya ke Sobat Cakra ya. Ya Sobat Cakra Sobat Cakra kan siswa ya banyak yang nonton. Iya, jadi buat Sobat Cakra yang menonton podcast ini semoga semakin tahu ya mana bisa membedakan mana sumber informasi yang benar, mana yang perlu dicari kebenarannya seperti itu. Jadi semoga setelah ini bisa menerapkan 5M yang baik dan benar, bisa juga menjadi sarana sumber informasi buat keluarga di rumah, buat teman-teman atau teman permainannya di lingkungan seperti itu. Tetap jaga kondisi di rumah, 5M-nya tetap dilakukan seperti itu. Tetap menaati protokol kesehatan gitu ya Dok. Udah itu aja, ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah 5M itu aja pesannya Ibu Dika. Ya udah, itu terima kasih Dok sudah meluangkan waktu datang ke Cakra Podcast. Mungkin kan ini dokter juga sangat sibuk di luar sana karena terima kasih ya karena ya pasiennya katanya banyak sekali, soalnya saya juga sering sekali dengar ambulan lewat kayak gitu. Ambulan lewat ya, lihat aja itu update kasusnya di saya nggak mau dong, cukup cerita dari dokter saja sudah cukup, tidak usah cari tahu untuk berita-berita gitu. Ya terima kasih sekali sudah sangat banyak membantu kita, sudah memberi informasi kepada Sobat Cakra ya supaya kita semua dapat terhindar dari COVID ini. Amin. Virus satu ini yang sangat istimewa. Amin Bu Dika, sekalian nostalgia Bu lihat SMA. Iya, sekarang kita ya juga udah lama nggak ketemu ya Bu.
Ya itu tadi pembahasan mengenai COVID-19. Untuk Sobat Cakra, tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Cukup sekian, sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.